Sebuah proyek ambisius sedang dibangun di Irak. Jika berhasil, jalur ini bisa menjadi saingan berat bagi terusan Suez dan mengubah peta perdagangan dunia. Selama 1 dekade terakhir, Irak telah mengembangkan pusat pengiriman raksasa di pesisir selatannya. Ini adalah gerbang dari Development Road, sebuah mega proyek senilai 17 miliar dolar yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Jika proyek ini terwujud, dunia bisa memiliki alternatif baru selain terusan Suez yang sering mengalami kemacetan. Ini bukan hanya soal perdagangan, tapi juga miliaran dolar pemasukan bagi Irak tanpa bergantung pada minyak. Namun, ada tantangan besar. Sepanjang jalur ini, kelompok-kelompok bersenjata dengan kepentingan berbeda siap berebut pengaruh. Tak hanya itu, negara-negara tetangga pun tak tinggal diam, masing-masing berlomba membangun jalurnya sendiri. Irak kini berada di mata badai. Setelah bertahun-tahun konflik, stabilitas mulai terasa. Tapi pertanyaannya, akankah ini bertahan? Posisi strategis Irak dalam perdagangan global Irak pernah menjadi pusat perdagangan dunia. Kini, negara ini ingin merebut kembali perannya di antara Eropa dan Asia. Dulu, Baghdad adalah jantung jalur sutra. Bahkan hingga awal 2000-an, orang masih bisa bepergian dari Irak ke Eropa menggunakan kereta api. Namun, akibat konflik berkepanjangan, jaringan transportasi Irak kini tertinggal jauh. Padahal, dunia terus bergerak. Setiap tahun, barang senilai 33 triliun dolar dikirim ke seluruh dunia. Hanya di tahun 2024, perdagangan antara Asia dan Eropa mencapai 762 miliar dolar. Negara yang menguasai jalur perdagangan bisa meraup miliaran dolar dari tarif pengiriman. Saat ini, jalur tercepat masih melalui terusan Suez. Namun, serangan pemberontak Houthi di Laut Merah membuat banyak perusahaan mencari rute lain. Mesir bahkan kehilangan 7 miliar dolar akibat gangguan ini. Inilah peluang besar bagi Irak. Dengan posisinya yang strategis, negara ini bisa menawarkan jalur baru yang lebih aman dan cepat bagi perdagangan global. Ketika dunia membicarakan konflik di Timur Tengah, perhatian tertuju pada Israel, Palestina, Iran, dan Yaman. Tapi kini, Irak diam-diam sedang membangun mega proyek yang bisa mengubah perdagangan global. Di Baghdad dan kota-kota lain di Irak, suasana mulai berubah. Restoran baru bermunculan, infrastruktur berkembang, dan proyek ambisius mulai digarap. Melalui Development Road, jalur perdagangan baru sepanjang 1.200 km yang akan menghubungkan Asia dengan Eropa melalui Irak dan Turki. Irak telah menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun pelabuhan baru, bahkan merancang terowongan bawah laut untuk mempercepat koneksi ke Yordania dan Turki. Namun, proyek Development Road jauh lebih besar dan kompleks. Proyek ini diperkirakan menelan biaya 17 miliar dolar, didanai oleh Irak, Turki, dan investor luar. Irak kaya sumber daya, tapi jika harga minyak anjlok, ekonomi negara ini bisa terguncang. Turki, Qatar, dan Amerika Serikat melihat peluang besar dalam proyek ini. Mereka mendukung penuh upaya Irak untuk bangkit dan menjadi pusat logistik baru. Namun, Irak tidak sendirian. AS punya proyek IMEC, Rusia ingin jalur lewat Iran, China mengembangkan Belt and Road.
dan Middle Corridor juga sedang diperbarui. Persaingan ini sangat ketat. Membangun jalur perdagangan senilai 17 miliar dolar di Irak bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga politik dan keamanan. Bisakah proyek ini benar-benar terwujud? Setelah invasi IS, Irak menjadi negara federal dengan sistem politik berbasis pembagian kekuasaan. Hasilnya, ketegangan terus muncul soal siapa yang mendapatkan bagian terbesar dari anggaran negara. Di lapangan, situasinya lebih rumit. Kota Mosul masih dalam tahap pembangunan kembali setelah dihancurkan oleh ISIS. Sementara itu, jalur proyek melewati wilayah yang dikuasai berbagai kelompok bersenjata yang ingin mengambil keuntungan. Salah satu contohnya adalah Kurdistan Irak, wilayah semi-otonom yang telah lama memperjuangkan kemerdekaan. Menariknya, jalur Development Road sengaja menghindari ibu kotanya, Erbil. Alasan geografis? Mungkin. Tapi ini juga bisa dilihat sebagai upaya untuk mengecualikan Kurdi dari manfaat ekonomi proyek ini. Dan tentu saja ada masalah korupsi. Sejak 2003, proyek infrastruktur sering menjadi ladang keuntungan bagi elit politik. Setelah dana dipotong di sana-sini, berapa yang benar-benar tersisa untuk pembangunan? Membangun mega proyek seperti Development Road bukanlah tugas mudah. Dengan banyaknya kelompok yang bersaing di Irak, jalannya penuh tantangan. Proyek ini memang tidak akan langsung menyelesaikan masalah listrik atau air bersih di Irak. Tapi, jika berhasil, Development Road bisa menjadi awal dari perubahan besar. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.